Halo teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya, bagaimana kita memperbaiki Magicom dengan cara kita sendiri, dengan sangat darurat, yang itu bisa Anda lakukan sebelum nanti kalau kita gagal lari ke tempat reparasi Magicom. Oke teman-teman, pada kali ini di Magicom saya itu problemnya ada dua teman-teman. Satu yaitu putus yang namanya sekring Magicomnya seperti ini. Nah ini yang aslinya seperti ini. Ini saya beli 3 ya. Ternyata murah teman-teman. Ini cuma Rp3.000 di toko alat elektronik. Ini namanya fuse resistor atau sekring Magicom. Nah cirinya kalau ini putus teman-teman, ini biasanya lampu indikator pada Magicom itu mati ya. Nah itu berarti ini arus listriknya putus. Tapi kita bisa pastikan juga dengan cara langsung melangsungkan kabelnya, atau kalau Anda punya menggunakan ini namanya multitester teman-teman. Lalu kita posisikan di sini ya. Lalu ada bunyi tit gitu ya. Nah ada seperti ini, buzzernya bunyi teman-teman. Nah di yang lama teman-teman, ini kan ada 3 yang warna biru ini aslinya ya. Ini Magicom saya merek Philips. Kalau kita tes ya, ujung sini dengan ujung sini kita benar, ini nggak bunyi. Buzzernya nggak bunyi teman-teman. Coba saya tunjukkan yang ini ya. Ini nggak bunyi. Tapi kalau kita langsungkan begini, nah bunyi ini ya. Nah ini coba yang baru ya. Yang baru ini, yang warna merah ini baru. Bunyi ya. Saya beli 3. Ini 3 teman-teman. Ini bunyi semua ini. Kita tes ya ini. Nah, buzzernya bunyi. Ini menandakan bahwa ini sambungannya tidak putus. Atau bisa juga Anda bisa menggunakan baterai teman-teman. Baterai yang 1,5 volt atau yang 3 volt menggunakan bolam, lalu disambungkan hidup, ujung satunya di sini, ujung satunya di sini. Kalau baterainya menyala berarti ini tidak putus. Atau langsung juga di Magicomnya akan ada 2 kabel ya. Kabelnya langsung dijadikan 1. Kalau lampunya menyala berarti ini problemnya ini putus. Lalu teman-teman, problem yang kedua Magicom saya itu ini teman-teman. Jadi ini kalau buat masak baru kemarin ya, langsung aja ke sini ya, ke Magicom ini. Ini kalau buat masak kemarin itu langsung gosong teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Saya tunjukkan aja. Ini jadi intip seperti ini teman-teman. Ini ngintip seperti ini. Ini seperti ini, kosong ya. Nah ini kalau saya harus ganti Magicom kan belum ada uangnya teman-teman, karena ini saya beli yang Philips ini harganya sekitar 500-600an ribu. Ini sayang ya. Coba saya perbaiki dulu, siapa tahu bisa. Lah berkaitan dengan ini, dengan gosong ini, biasanya teman-teman ini kotor pada ini di sini. Ini kotor nih biasanya, nggak mau jeglek ya. Nah nanti ini bagian sini ini mau saya bersihkan. Biasanya kotoran-kotoran masuk di sini dan nanti pernya akan saya tarik sedikit ya. Ini karena ada pernya. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk langkah pertama saya akan sambung dulu ya. Akan sambung dulu di bagian sekringnya ya. Nah ini kabel yang satu ini. Kemudian kabel yang satunya ini teman-teman. Nah kabel yang satu nanti masuk ke sini. Ini kan memutus arus ya. Lalu kita sambung aja. Kemudian nanti kita pasangi ini teman-teman, ada
selongsong ini ya, ini masih bawaannya. Selongsongnya ini untuk ini teman-teman, biar tidak panas ya. Nah, nanti selongsongnya masuk begini nih, dalam gini ya. Nah, selongsongnya ini untuk memberikan perlindungan pada ini biar nanti tidak nyenggol ya, biar tidak terjadi hubungan arus pendek atau konslet. Oke, langsung saja. Yang pertama ini mau saya sambung ya, sambung dulu bagian sini. Ini kalau yang model aslinya kan klem-kleman begini teman-teman, klem-kleman, lalu ini di agak susah ya, nanti saya anu aja, mau saya solder aja teman-teman. Nah, ini mau saya solder aja. Oke, langsung saya solder aja teman-teman. Jadi ini kita kasih timah dulu ya. Oke, udah nyambung begini. Lalu ini kita tutupkan ya, biar nanti melindungi tidak terjadi hubungan arus pendek. Nah, ini ke sini ya. Oke, lalu kita pasang teman-teman ini. Oh ya, tadi saya lupa ya. Ini bukanya ini gampang teman-teman. Ini hanya ada 2 skrup ya. Biasanya di pantat Magicom ini ada 2 skrup. Kita lepas skrupnya, lalu nanti kita jukil dengan ini yang min gini teman-teman. Mudah kok. Tadi saya biar cepat, tadi tidak saya perlihatkan ya cara melepasnya. Tapi ada 2 skrup, ada yang 2, ada yang 3 teman-teman, dan mudah cara melepasnya. Nah, itu tidak perlu saya praktekkan, saya yakin teman-teman bisa. Ini kita skrup dulu, lalu kita selipkan di sini, karena tadi di sini teman-teman diselipkan di sini. Oke, nah diselipkan di sini, dan ini ada pelindung anti panasnya. Lalu kita coba kita tancapkan ya, ini nyala atau tidak. Kalau sudah nyala berarti sudah sambung teman-teman. Tadi mati ya, kita hubungkan ke listrik. Nah, ini sudah nyala teman-teman. Ini sudah nyala ya lampunya ini. Ini kalau kita lepas mati. Nah, ini sudah menyala. Berarti sudah sekringnya sudah tersambung ya. Oke, nah sekring ini fungsinya sebagai pengaman teman-teman. Kalau terjadi hubungan arus pendek dan ini panas berlebih atau overhead ya, sehingga Magicom kita jadi seperti ini, bikin intip ya. Jadi intip seperti ini, karena hubungan arus pendek terlalu lama, kemudian terjadi panas yang berlebih, kemudian sekring memutus sebagai pengaman. Jadi fungsi sekring ini sebagai pengaman teman-teman, biar sebelum kerusakan yang lain di Magicom, maka sekring ini akan mengamankan. Cukup Rp3.000 kita bisa bereskan. Oke, lalu berikutnya teman-teman, tadi satu problem sudah selesai ya. Ini baru berkaitan dengan overhead ya, berkaitan dengan panasnya ini teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kita akan bersihkan ini. Kita bersihkan ini. Caranya kita lepas dulu. Ini kita lepas dulu ya. Nah, ini teman-teman, ini harus kita bersihkan ini, termasuk gosong-gosong ini kita bersihkan. Ini nggak boleh sebenarnya, elemen pemanas ini
ini nggak boleh kotor, ini kita bisa bersihkan nanti. Oke, pertama kita lepas dulu ya. Ini kita lepas dulu. Bagian atasnya kita lepas dulu ya. Ini panci untuk memasaknya ya. Ini sampai gosong seperti ini teman-teman. Nanti juga kita akan bersihkan, tapi jangan, kalau yang ini jangan menggunakan serabut ya. Kita nanti cukup rendam dengan air dan jangan digosok pakai serabut, nanti bisa rusak ini karena ada lapisan yang melindungi ya. Oke, selanjutnya kita lepas dulu, kita mau bersihkan ini. Bagian ini yang ini ada pir ini ya, yang otomatis untuk memutus panas dan tidak. Nah ini kita lepas dulu ya bagian sini dengan menggunakan tang. Nah, pakai tang juga. Nah ini kita mingkupkan dulu, oke, biar bisa terlepas ya. Nah ini kita lepas ini dulu, oke, udah terlepas ya teman-teman. Lalu di dalam ini juga ada penguncinya. Nah ini kita gunakan obeng. Biar lepas dulu ini. Nah ini dijekel gini. Oke, itu udah lepas sana, berarti udah copot. Nah ini yang kita akan bersihkan teman-teman. Dan ini di dalam Magicom itu harus dibersihkan teman-teman. Ini ada apa, cicak masuk segala itu ya, harus dibersihkan. Nah ini teman-teman yang harus kita bersihkan ya. Ini yang menyebabkan apa itu jadi gosong ini teman-teman. Ini penyebabnya pernya bisa sudah nggak kuat ya. Pernya sudah, penekanannya sudah terlalu lembek. Kalau bisa nanti kita tarik ya kita perbaiki, kalau enggak ya terpaksa harus beli ini teman-teman. Ada di spare part ini. Nah ini kita luruskan begini penguncinya. Ini juga kita luruskan. Kita buka ya. Oke. Nah ini ada penguncinya, kita buka gini. Nah ini teman-teman. Nah ini kotoran-kotorannya juga harus kita bersihkan ya, nanti kita cuci. Nah pernya ini kita lepas dulu. Ada 2 per teman-teman ini. Ini per yang luar ya. Nah pernya ini segini. Ini penekanannya masih kurang ya, kita bisa tarik sedikit aja, tarik gini biar lebih penekanannya kuat ya. Nah kita tarik gini. Oke udah ya, udah segini aja udah. Oke masih bagus ini. Kemudian kita akan lepas ini teman-teman. Di dalam ini ada per dan ada kotoran, ada magnet ya yang perlu dibersihkan. Oke teman-teman, lalu kita buka ini ya. Nah cara bukanya ini ada ya, kita penggang ini ya. Kita usahakan penggang ya.
Ini dengan ujung pisau kita begini, lalu memutar ya, memutar, lalu kita buka ini teman-teman. Nah, ini ada per ini ya, nanti kita tarik sedikit teman-teman supaya lebih bisa menekan ya. Ini kita tarik dikit aja, pegasnya biar bermain dengan baik ya. Oke, lalu sudah, lalu kemudian yang penting ini teman-teman, ini ada dua magnet ya. Ini magnet yang atas, ini yang langsung menyentuh di pemanas ya, langsung ke panci ya. Ini magnetnya ini harus kita bersihkan permukaannya. Ini dengan menggunakan amplas, kita amplas pelan-pelan aja, dibersihkan. Lalu yang bagian ini juga sama, ini kotor, ini harus dibersihkan dengan amplas. Nah ini kita amplas juga, kita bersihkan. Oke, yang pertama ini yang bawah ya, ini magnetnya, ini kita bersihkan dulu. Ini dengan amplas yang halus teman-teman, bukan amplas yang kasar banget ya, yang halus. Oke, sampai bersih ya, kotoran-kotorannya yang menempel misalkan bersih. Oke, kemudian yang satunya teman-teman, ini yang di bawah ya, yang ke bawah kita bersihkan juga. Kotorannya harus bersih ya ini. Jadi ini main, ini teman-teman, sebenarnya magnet ini main. Jadi waktu ini dihidupkan itu akan nempel gini teman-teman, nempel begini magnet ini. Nah begitu kita masak ya, nanti panas semakin panas, kemudian nasinya udah mateng. Nah pengaruh panas ini akan mempengaruhi ini, melepaskan magnet ini, magnetnya akan lepas ini, itu akan melepas. Kemudian dengan dorongan per ini, ada dua per ini ya. Nah kadang-kala nggak mau yang terjadi teman-teman, ya ini saya jelaskan dulu ya biar teman-teman tahu cara kerjanya. Yang terjadi itu biasanya ini karena permukaan ini kan kotor ya, kotor, kena uap, kena debu, macam-macam, ini nempel begini. Lalu kemudian pernya ini kepegasannya sudah berkurang, makanya tadi saya tarik sedikit ya, sehingga ini begitu sudah matang ini masih nempel terus, masih masak terus. Nah begitu masak terus nanti kemudian yang terjadi gosong. Penyebabnya karena kotoran di sini, di magnet ini, dan juga pernya sudah lembek. Nah pernya kalau masih memungkinkan diperbaiki, kalau belum rusak kita tarik, biasanya bisa teman-teman. Tapi kalau sudah terlalu lembek ya harus kita ganti satu set. Kita beli spare partnya, ada ini satu set ini. Oke, nah untuk membersihkan ini kita menggunakan amplas halus ya. Ini amplasnya, ini yang amplas halus banget ini. Ini hanya untuk membersihkan kotoran ya. Jangan juga terlalu berlebihan ya, karena nanti rusak kalau terlalu berlebihan amplasnya. Yang penting udah bersih ya. Oke, kalau sudah, kemudian yang ininya teman-teman, ininya juga harus bersih. Nah ini harus bersih ya. Oke, terus kemudian nanti yang di dalam ini juga harus kita bersihkan, karena ini kaitannya dengan pemanas. Yang di dalam itu yang kotoran-kotoran yang menempel gosong itu ya. Oke, satu-satu ya. Pertama-tama yang ini mau saya cuci teman-teman. Ini saya cuci, nggak usah saya perlihatkan ya. Kalau hanya mencuci gini kan Anda bisa. Ini kita cuci dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya bersihkan ya. Di bagian pernya, dalamnya sudah bersih. Tadi saya cuci, ini kotoran-kotoran sudah bersih. Lalu kemudian selanjutnya ini kita pasang dulu di bagian per ini letaknya di sini ya. Lalu begini pasang ya.
Nah ini nanti di sini nanti kita kembalikan ini posisinya. Tadi kan saya buka ya. Oke, ini bagian sini masuk ke sana. Ini yang keluar ya. Kemudian pirnya ini kita pasang, pir yang di dalam. Jangan lupa ditambahkan sedikit biar lebih pegasnya lebih bermain ya. Kemudian begini, lalu ininya di sini ya. Nah, ini, nah ini kan bermain begini. Lalu ini tutupnya kita pasang. Nah, coba kita pasang, lalu kita kembalikan lagi kuncinya. Bisa menggunakan obeng, bisa menggunakan apa ya? Ini kan juga bisa pakai tang. Oke teman-teman, ini kita pasang ya, dari dalam masangnya kita masukkan dari sini ya, kita masuk ke sana sini. Nah ini harus keluar dulu teman-teman. Posisinya begini ya, ini harus keluar dulu. Nah ini kan biasanya ini penguncinya kan kita ginikan dulu, kita masukkan dulu biar bisa masuk. Oke, udah keluar begini. Lalu ini kita masukkan yang bagian, nah kemudian yang ininya kita keluarkan dulu sedikit. Ini sebagai pengunci bagian sini ya. Kita penggang sedikit ya, kita megarkan sedikit. Nah, terus yang sebelah sana juga kita megarkan. Oke, ini penguncinya. Oke, teman-teman, ini penguncinya megar ya, posisinya seperti tadi. Ini ada pengunci kanan kiri. Oke, setelah itu lalu kita ini pengunci yang di luar ini ya, kita juga harus megarkan teman-teman, karena tadi biar dilepas, tadi kita mingkupkan, sekarang kita megarkan kembali. Oke, jadi ini terkunci, begitu dimatikan terkunci, lalu ini bisa main begini teman-teman. Kalau kita lihat bagian dalamnya, ini akan main, ini seperti ini. Nanti begitu kita kasih panci, dia akan merekan begini. Oke, sudah selesai teman-teman. Tinggal kita rakit kembali. Dan ini satunya yang di sini.
Oh iya, ini dulu pengaitnya rusak teman-teman karena usia pemakaian ya. Lalu saya akali sendiri, saya kasih skrup ini ya. Aslinya nggak seperti ini. Nah ini saya kasih skrup sendiri ini. Karena aslinya sudah rusak ya. Oke, gini nanti saya coba ya. Coba akan panaskan air teman-teman. Nah ini kebetulan pancinya kan gosong seperti ini ya. Gosong ini karena nasinya tadi ini, karena nasinya gosong seperti ini ya. Kemudian ini masih kotor. Nah ini cara membersihkannya, jangan dikorek ya, jangan digosok-gosok ya. Ini akan saya gunakan, akan saya panaskan air di sini sekaligus untuk ngetes ya. Oke, saya ambil air dulu. Oke teman-teman, ini airnya segini ya. Ini berapa mili nih, kurang tahu ya. Biasanya kalau masak nasi airnya segini. Lalu kita masukkan ini ya, lalu kita tutup. Kita tutup ya, udah kenceng ya. Lalu kita colokkan ke ini, kita colokkan ke listrik teman-teman. Ini udah nyala teman-teman. Ini lampu nyala. Oke, kita tekan dulu. Nah ini menyala ya teman-teman. Biasanya kalau nasi sudah matang dia akan jepret, kemudian yang menyala di bawah, alias sebagai pemanas nasi ya. Jadi ini ada dua fungsi, satu penanak nasi, satu hanya pemanas nasi, biar nasinya selalu hangat. Oke, semoga informasi ini berguna. Jumpa kembali di video saya yang akan datang. Thank you.